PPG dalam jabatan Kementerian Agama. Kategori 1 tahun 2023. Program Studi Bimbingan dan Konseling. Sekolah Pascasarjana. Universitas Negeri Malang Oleh. Edi Haryanto, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Haryanto, Guru BK MTSN 5 Ponorogo. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama kategori 1 tahun 2023. Program Studi Bimbingan dan Konseling Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang. Dan pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus 2023, saya melaksanakan praktek uji kinerja dengan nomor pendaftaran 2063506819. Praktek layanan yang saya laksanakan pada hari ini adalah layanan konseling individu dengan teknik rasional emotif behavior terapi atau RIBT. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naja, Gitu. silahkan duduk. Mana? Mau sini apa situ? Di sini ada. Silakan. Gimana? Baik, kabarnya. Sehat, baik. Gimana Naja kabarnya? Sehat, baik. Nah, tadi habis apa? Pelajaran Habis pelajaran bahasa Arab. bahasa Arab? Bu Siti. Oh, Bu Siti. Ya. Pas suara ini kurang betul, Mas? Kurang. Tadi waktunya apa? Waktunya tadi bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Ya, tadi saya juga sampaikan oleh wali kelas bahwa katanya Faid kadang mengalami ini, sering mengalami kalau disuruh ke depan tuh agak susah, kadang Iya. bodoh, kadang kurang percaya diri ya. Iya. Oke, nah kalau gitu ini sebelum kita lanjut ini aja kita mulai berdoa dulu ya. Iya. Sebelum kita mulai kegiatan konseling kita awali dengan berdoa. Doa dulu, silahkan. Selesai. Gimana? Sudah. Waktunya tadi siapa? Bu Siti. Oh, Bu Siti. Iya. Pelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Kenapa tadi susah untuk maju depan? Iya. Tadi saya juga dikabari Bu Siti. Oh. Gitu. Terus makanya tadi saya pesan ke Bu Siti, nanti Naja suruh ke sini kalau pas waktunya Bu Siti. Apa-apa. Ini kita sebelum mulai kita ini mengisi lembar komitmen untuk melaksanakan konseling. Boleh nggak bawa ini? Boleh. Itu namanya lembar komitmen konseling. Posisi
Tanggalnya 28. Oh, iya. 28 Agustus. Ya. Ya, tanda tangan. Namamu, nama lengkap, tanda tangan. Dan tanda tangan. Jadi ini namanya lembar komitmen melaksanakan layanan konseling. Jadi ini komitmen antara Naja sama Pak Edi. Artinya menyatakan bahwa mengikuti proses konseling dengan serius sampai dengan masalah saya selesai, terus menceritakan semua situasi masalah yang saya hadapi dengan jujur, terus menjaga rahasia gitu ya. 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 Jadi setelah mengisi komitmen melaksanakan layanan konseling individu, kita ini perlu kita sampaikan bahwa tujuan kita adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi Naja, yaitu kurang percaya diri untuk tampil di depan kelas. Itu sesuai tadi Bu Siti juga pesan, kalau nanti Naja mau disuruh ke ruang BK, ya Bu, saya siap. Jadi setelah ngisi kayak gini, setelah ngisi lembar komitmen, ini kan komitmen untuk melaksanakan layanan di konseling individu. Jadi di komitmen ini kan ada pernyataan dari Naja bahwa Naja menyetujui untuk mengikuti proses konseling dengan serius sampai dengan masalah selesai. Kemudian menceritakan semua situasi masalah yang dihadapi dengan jujur dan menjaga rahasia. Itu ya. Ini tanda Naja, ini lembar komitmen. Terus tujuan kita untuk melaksanakan konseling individu ini adalah untuk memecahkan masalah yang dihadapi Naja. Itu masalah kurang percaya diri. Tadi Bu Siti juga pesan sama saya kalau waktunya Bu Siti nanti akan menyuruh Naja ke ruang BK gitu. Maka saya tunggu tadi. Ya. Nah, terus gini Naja, bahwa dalam langkah-langkah konseling individu itu kita ini Naja sama Pak Edi nanti dalam melakukan konseling itu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Naja. Nanti ada beberapa teknik yang akan kita gunakan agar permasalahan Naja bisa diselesaikan. Waktunya tidak lama, cuma 40 menit. Kemudian boleh ya, tampil saya catat nanti biar tak lupa. Kemudian bahwa di konseling individu juga ada asas-asasnya, asas kesukarelaan. Itu Naja tidak dipaksa atau tadi hanya diminta positif terus Naja mau, memang pengen ini ya, Memang dari sini. pengen menyelesaikan gitu. Ya itu maksudnya kesukarelaan, itu berarti Naja juga siap dengan sukarela untuk ke ruang bimbingan konseling untuk menyelesaikan permasalahannya. Terus ada asas keterbukaan. Jadi saya minta nanti Naja juga secara terbuka untuk bercerita permasalahannya secara detail, prosesnya gimana, jadi tidak percaya diri itu gimana, nanti diceritakan. Terus nanti ada juga ini asas asas kerahasiaan. Itu nanti apa yang disampaikan Naja jadi rahasia. Baik rasanya Naja sama Pak Edi. Kemudian tidak usah khawatir nanti kalau temannya kalau kesini
Kalau salah kan nggak apa-apa kan, yang penting permasalahan aja kan selesai. Ya. Terus gimana ceritanya? Permasalahan yang dirasakan aja apa? Kok kurang percaya diri itu gimana? Gimana ya ceritanya? Ya apa waktu apa? Oh, itu waktu disuruh maju ke depan kelas. Waktu disuruh maju depan kelas. Ya. Nah, terus Saya itu kan gini, apa itu namanya? Saya kayak nggak mampu gitu buat maju ke depan kelas. Gitu. nggak mampu maju depan kelas. Kenapa? Takut nggak baik? Iya. Ya. Takut diketawain, takut kayak gimana? Takut salah jawab soal. Tapi sebetulnya kan Najwa pinter toh. Menurut informasi yang saya terima kan termasuk pinter. Tapi kalau disuruh depan itu susah gitu. Iya. Apa? Anggapannya apa? Tidak berani depan kelas. Anggapan tidak bisa tampil dengan baik itu. Iya. Ini yang saya bilang kayak gitu. Terus gini, ketika punya anggapan tidak bisa tampil dengan baik itu gimana? Ya. Yang dirasakan aja apa? Oh, yang saya rasakan itu Pokoknya nggak berani gitu. iya, pokoknya nggak berani, takut kayak atau Pernah duduk saja itu pernah? Pernah. Nggak disuruh nggak berdiri gitu. iya, Duduk gitu aja. iya, dan jujur agak bersalah juga sih. Terus pengenannya aja gimana? Berani pengen. Iya, Terus yang ketika diminta tampil di depan kelas tidak berani itu apa yang dirasakan? Yang dirasakan apa? yang saya rasakan itu Dredeg, ya gede, terus iya, gemetar ya. gemetar, Kemudian keluar keringat dingin, gemetar, dredeg, keluar dingin. grogi dan lain sebagainya. Jadi ketika disuruh ke depan itu dredeg dulu, gemetar dulu, keluar keringat dingin enggak? Iya, Keluar keringat dingin sama apa? Ceritakan saja enggak apa-apa. samaan. Tapi pernah nggak berdiri, cuma duduk di tempat, nggak berubah, nggak berdiri? Ya pernah itu cuma duduk doang gitu. Padahal disuruh maju gitu. Terus ada yang marah nggak gurunya? Nggak berdiri? Enggak sih sebenarnya, tapi kan ya kayak gimana gitu. Udah berkeringat dulu, keringat dulu, nggak berani tampil. Terus tujuannya mana ini? Berarti untuk tujuannya agar gimana? Agar
berani, menjadi berani. Tujuan kita hari ini, tujuan aja apa? Ya, saya ingin merubah pikiran saya pas lagi disuruh maju gitu, biar berani. Biar berani tampil. Jadi itu namanya menunjukkan bahwa Naja itu mengalami apa ya, pikiran yang irasional. Jadi punya anggapan di pikirannya bahwa tidak berani untuk tampil di depan kelas dengan baik. Apa yang dirasakan apa ketika disuruh maju depan kelas? Pas disuruh maju itu langsung gemetar, Gemetar, terus keringet dingin, keringat dingin, terus kayak grogi ya. Terus tapi pernah ke depan juga pernah ya, bisa Pernah. Tapi gimana? Tapi Pas waktu itu pas maju depan. ya gimana ya? Oh ya, saya izin sambil catat ya, saya nanti biar enggak lupa yang Iya. sama. Kalau maju ke depan itu kayak seluruh badan gemetar gitu, jadi mungkin yang hal yang disampaikan di depan kurang jelas gitu atau Dedek ya. ya Sebetulnya bisa toh. Sebetulnya aja bisa sebetulnya. ya. Cuma enggak berani, enggak merasa enggak mampu atau gimana. Coba. Jadi karena punya anggapan itu, akhirnya Naja tidak percaya diri gitu. Ya. Dia kejadiannya itu waktu apa? Kejadiannya apa saja? Hampir di setiap pelajaran Hampir di setiap jalan waktu disuruh maju ke depan. misalnya mengerjakan di papan tulis, Dari papan tulis atau pokoknya suruh maju depan gitu. Itu berat itu. Apa? Apa? Karena apa? Gak apa-apa, sampaikan saja, gak apa-apa. Merasa apa? Yang paling utama itu grogi sih sebenarnya. Grogi. Merasa nggak mampu Iya. depan. Mau ke depan itu berat banget. Oke, berarti kejadiannya waktu Bapak Ibu guru manggil depan kelas itu Naja merasa berat, merasa anggapannya tidak mampu begitu ya. Iya. Itu berarti kan namanya apa ya, keyakinannya yang tidak rasional atau irasional. Berarti itu harus dirubah keyakinan itu. Rasa tidak mampu itu dirubah supaya nanti mampu. Jadi kesimpulannya Naja tidak percaya diri ya. Iya. Naja tidak percaya diri maju ke depan kelas karena ada anggapan bahwa tidak bisa tampil dengan baik gitu. Iya gitu ya. Tapi yang bisa merubah Naja sendiri loh ya, bukan Pak Edi loh. Tapi ini ada tekniknya untuk nanti kita latihkan. Tapi yang penting Naja ada keyakinan untuk berubah. Mau tetap seperti itu kok ada pengen berubah? Saya ingin berubah. Pengen berani, pengen mampu ya. Nanti ada tekniknya kita coba. Nah,
Ini terus waktu yang anggapannya itu gimana? Yang muncul waktu ketika disuruh itu gimana? Yang muncul pikirannya apa pikirannya? Saya nggak mampu, Ya, nggak bisa, saya tidak mampu maju depan kelas depan kelas dengan dengan baik. percaya diri. Coba diulang lagi. Saya merasa tidak tidak mampu maju ke depan kelas dengan percaya diri. Ya. Terus ini kita saya tidak mampu maju ke depan, itu kita ganti menjadi saya mampu gitu ya. Coba tadi kan saya tidak mampu untuk tampil di depan kelas dengan baik, atau saya tidak bisa saya merasa tidak mampu tampil di depan kelas dengan baik, itu kita ganti dengan saya adalah siswa yang mampu maju ke depan kelas dengan percaya diri. Coba ucapan saya adalah siswa yang mampu maju ke depan kelas dengan dengan baik atau dengan percaya diri. Ya, coba ulangi sekali lagi. Saya adalah siswa yang mampu maju ke depan kelas dengan percaya diri. Bisa ya, mulai itu bisa. Kan tinggal nanti melatih kalau sudah bisa diucapkan. Terus gini, tadi waktu mengucapkan itu ini juga diikuti dengan ini tingkah lakunya. Kalau tadi kan agak menunduk, kurang berbicara dirinya, harus diikuti dengan tingkah laku. Tingkah lakunya gini, dengan sikap lebih sempurna, lebih tegap, terus pandangannya lurus ke depan, terus ucapkan sekali lagi, saya adalah siswa yang mampu untuk tampil di depan kelas dengan baik. Gitu kan. Saya adalah siswa yang mampu maju ke depan kelas dengan baik. Atau kita ganti baiknya dengan percaya diri. Saya adalah siswa yang bisa tampil di depan kelas dengan percaya diri. Dengan ini diikuti tingkah lakunya, tegap, mandang lurus depan. Saya adalah siswa yang lurus mampu depan. tampil ke depan kelas dengan percaya diri. Sekali lagi Pak, biar mantap. Sudah bagus, tinggal menyempurnakan ya. Saya adalah siswa yang mampu tampil di depan kelas dengan percaya diri. Nah, bagus itu. Bisa itu loh. Itu ya. Jadi permasalahannya itu ini di apa pikirannya terus ini sekarang kita lihat emosinya. Jadi bayangkan ketika Naja waktu yang irasional tadi, yang tidak bisa tampil dengan baik itu ya, coba itu coba ucapkan. Bayangkan ketika di situasinya di kelas, situasinya di kelas, terus saya adalah siswa yang tidak mampu untuk tampil di depan kelas dengan baik. Itu perasaannya gimana? Bayangkan dulu, saya adalah perasaannya gemetar, rasanya itu ya, yang deg-deg tadi ya. Terus sekarang bandingkan dengan saya adalah siswa yang mampu untuk tampil di depan kelas dengan baik. Perasaannya dilihat.
Saya adalah siswa yang mampu tampil di depan kelas dengan baik. Diulangi ya. Saya adalah siswa yang tidak mampu tampil di depan kelas dengan percaya diri. Itu gimana perasaannya pas waktu itu? Saya Grogi, gemetar, keluar keringat terus ketika bayangkan saya adalah aku, bentarnya jadi hilang. Nah, coba di sekali lagi dibayangkan saya adalah siswa yang mampu tampil di depan kelas dengan percaya diri. Saya adalah siswa yang mampu tampil di depan kelas dengan percaya diri. Gimana? Jadinya lega? Iya. Lega. Sudah gak gemetar. Betul, nanti kalau terus latih semakin berani. Jadi yang dialami oleh Raja itu kan bisa dirubah, bisa dirubah, bisa diganti. Ya, jangan dibiarkan itu dirubah. Jadi Naja sendiri yang harus berusaha untuk merubah agar menjadi lebih baik. Jadi kita ulangi lagi dari saya adalah siswa yang mampu tampil di depan kelas dengan percaya diri itu ya. Coba kan permasalahannya itu karena tidak berani tampil. Saya adalah siswa yang mampu. Saya adalah siswa yang mampu tampil di depan kelas dengan percaya diri. Bagus. Terus ini yang penting itu kamu berusaha seperti itu. Harus ditanamkan bahwa saya mampu gitu. Terus sama ini perilakunya kalau tadi kayak berat, kayak mau berdiri berat, ini sedang diangkat. Terus pandangannya menatap ke depan, itu kan semua kan sama, temannya kan semua sama kan makhluknya Tuhan, kan sama, tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi tidak usah khawatir. Terus tidak usah takut sama temannya, tidak usah takut sama guru-guru ya. Terus oke, jadi sudah lega ya. Ya sudah, kita ada isian evaluasinya. Ini ada evaluasi proses itu sama rumusan tindak lanjutnya. Ini ada kamus
diskusi. Ini rumusan tindak lanjut yang saya lakukan setelah konseling hari ini. Terus selanjutnya apa tadi yang saya gampang. Tanda tangan. Ini. Gimana rasanya? Sudah baik kan? Sudah lebih plong sekarang. Belum. Ya. Nah, tinggal nanti selanjutnya sesuai ini rumusan tindak lanjutnya nanti terus diupayakan ketika disuruh siap siap berdiri, tampil harus punya anggapan bahwa sekarang saya mampu. Jadi kamu kan pinter, mampu, anggapannya aja yang perlu dirubah ya. Sudah, saya kira selesai pertemuan kita, konseling individu kita hari ini Senin 28 Agustus 2023. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya Faik tampil lebih percaya diri lagi. Selanjutnya terus bisa mengelola pikirannya, anggapannya dirubah dari tidak mampu terus menjadi mampu gitu ya. Nah, semoga berhasil. Terus habis ini apa? Tentunya Ini PPKN. oh PKN ya. Nah, selamat belajar. Sip. Terima kasih Pak Edi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.